Oke, kita masuk ke bagian kedua buat belajar EPS. Gue pernah bahas ini di YouTube tahun lalu kalau nggak salah. Ya, setahun apa 2 tahun lalu. Menurutku hal ini salah satu basic yang kalian harus bisa tahu ya. EPS itu dari mana? Karena gue selalu bilang ketika emiten mau naik harga sahamnya itu harus didukung oleh kinerja yang bagus. Kinerja yang bagus itu harus tercermin dari mana? Dari laba bersih yang bagus gitu ya. Masalah nanti dia naik apa enggak, at least kalian tahu nih perusahaan punya kinerja yang lebih baik daripada tahun lalu, atau laba bersihnya bagus gitu ya, atau dia dapat uangnya gede, atau labanya gede, atau untungnya gede gitu ya. Karena dia bisa naikin harga suatu saham ya pasti keuntungan, ujung-ujungnya pasti orang nanya, "Gue invest di sini perusahaannya untung apa enggak sih?" Gitu. Kalian keluarin duit beli perusahaan, kalian pasti pengen cari perusahaan yang untung, nggak mungkin cari perusahaan yang tahu, "Oh ini ke depan bakal rugi terus." Itu pasti gue yakin akan sedikit susah untuk kalian beli emiten-emiten seperti itu. Ya, jadi, EPS ini basic, earning per share, pendapatan per lembar saham, supaya kalian tahu, eee, perbandingannya itu gimana. EPS itu apa? Tadi gue bilang pendapatan per lembar saham. Fungsi mengetahui EPS itu adalah untuk mengetahui apakah saham yang kita beli itu terlalu murah atau terlalu mahal, gitu ya. Jadi benar-benar ya kalian mau ngecek, ini perusahaan murah apa mahal? Ya salah satunya dari sini. Gitu. Nanti ada beberapa faktor lain yang kenapa ada harga sahamnya murah, apa, pendapatannya gede, tapi harga sahamnya nggak naik-naik gitu ya. Nah, itu ada beberapa faktor lain, tapi at least ini modal dasar, gitu. Rumusnya apa? Ya karena EPS itu kepanjangan dari pendapatan per lembar, ya udah rumusnya adalah laba bersihnya ya dibagi dengan total lembar sahamnya, simple gitu. Untung laba bersihnya berapa dalam setahun gitu, dibagi aja berapa lembar sahamnya. Jadi dapat harga, jadi dapat keuntungan ya, keuntungan dengan per lembar. Kenapa? Karena yang kalian beli itu adalah satuannya adalah harga per lembar, supaya perbandingannya apple to apple gitu. Jadi kalau harga per lembar dibandingkan dengan keuntungan per lembar, maka kalian dapat nih, oh harga sama keuntungannya itu setara apa enggak. Gitu. Tapi kalau, kan kita kadang nggak bisa memprediksi ya, oh apakah perusahaan ini, untungnya 1 miliar, itu sudah besar apa 1 triliun, gitu. Karena hal ini akan didasari oleh lembar sahamnya. Paham, ya. Kalau lembar sahamnya banyak, bisa jadi keuntungan per lembarnya jadi kecil. Kalau selembar sahamnya dikit, bisa jadi keuntungan per lembar sahamnya jadi besar, walaupun total pendapatannya kelihatannya lebih kecil, gitu, ya. Jadi, mesti benar-benar tahu keuntungan per lembar, karena itu akan mempengaruhi banyaknya lembar sahamnya. Jadi kalian juga mempengaruhi harga per lembarnya. Jadi kalau lembar saham beredarnya dikit, ya wajar harganya mahal gitu, harganya tinggi. Tapi kalau lembar saham beredarnya banyak sekali, bisa jadi harganya kelihatannya murah, tapi sebenarnya bisa jadi murahnya bukan murah secara benar-benar murah, tapi karena lembar sahamnya banyak banget gitu, ya. Ini contoh, "Sorry kok tadi telat masuk, saya ada MDKA di Porto, tadi MDKA gimana ya?" Menurutku MDKA nggak menarik. Kalau aku punya MDKA, aku better switch ke emiten basic yang lain, mungkin Inco gitu pilihanku, ya, saat ini, gitu. Mungkin Inco, karena Inco menurutku udah turunnya cukup dalam dari 8.000 ya, 7.000 apa 8.000 turun ke, eee 4.000, 3.000-an gitu ya, 4.000. Kok Antam kan juga turun dalam dari 3.200 sekarang 1.600. Cuma menurut kalau Antam sendiri, eee, dia itu kan lebih ke arah Antam kan kalau orang tahu, "Oh ini perusahaan emas nih Antam," tapi sebenarnya penjualan nikelnya juga, lebih gede sekarang daripada emasnya. Jadi daripada apple to apple Antam dengan Inco, gue better lebih pilih Inco karena Inco bener-bener murni nikel gitu. Antam itu kan 2 gitu ya. Terus kalau Tins ya, Tins kan timah ya, terus satu lagi apa?
Yes, Inco, Antam. Udah 3 itu. Oke, jadi ini EPS. Nah, ADMF di kelas EPS sebelumnya, gue udah bilang ini barang ini murah ADMF. Gue lupa waktu itu kayak cuma sampai 2021 ya laporan keuangannya. Dan waktu itu gue yakin convictions-nya gue bilang ini ADMF adalah salah satu perusahaan yang bagus banget. Gue beli untuk gue invest. Suatu saat gue yakin ini dividennya gede banget gitu ya. Kan kalian bisa lihat ya. Ya kalian lihat aja bandingin sama kelas EPS yang sebelum-sebelumnya harga ADMF-nya berapa, sekarang ada harga ADMF-nya udah berapa. Ini kayak udah naik 100% loh. Kalau dibandingin dengan kelas terakhir ya. Ya. Dan terbukti kan berarti apa yang gue bilang di saat kelas itu ya terbukti benar ADMF murah waktu itu. Ya kenapa? Ya karena kita hitung, oke laporan keuangannya dari tahun ke tahun itu selalu naik dan dividen yang dibagikan juga selalu konstan 50%. Gitu, sehingga dapat uangnya itu juga naik terus. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini kita udah bisa hitung, oke, dia bagi dividen 50%. 50% dari 1.900, maka kurang lebih gua akan dapat sekitar 922. 972. Iya nggak? 9.872 ya. Heeh. 886. Kok jadi bodoh? 9 bagi 2 ini 9. 14 ya 972 benar. Ya, jadi gua akan dapat dividen dari ADMF 972. Bayangin waktu gua beli waktu itu di harga 5.500 ya, dapat 972 ya ini kurang lebih mungkin dari 18% yieldnya. Gitu. Ini baru 1 tahun ditambah dengan tahun kemarin, tambah tahun kemarin, tambah tahun kemarin gitu ya. Mungkin udah gede banget gitu. Ini 803 mungkin dapatnya 15%, dapat 606 ini dapat 11% gitu ya. Ini 500 dapat 9% gitu. Ini 20, 35 udah 43. 53%. Jadi kalau gua investnya 100 juta, ya dalam 4 tahun ini uang gua udah balik 53 juta. Gede, gede, lumayan gitu. Terus tahun depan kalau labanya meningkat lagi ya gua dapat dividen lebih gede lagi. Gitu. Dan ketika ini dividen lebih gede, gue yakin nih harga sahamnya masih akan naik. Ya. Nah, hitung EPS-nya gimana? Ya udah, lihat aja. Oh, lembar saham beredarnya ini nih 1 miliar lembar gitu. Laba bersihnya berapa? Ini 1,94 triliun gitu. Ya udah dibagi aja. Laba bersihnya dibagi dengan lembar saham beredarnya, maka dapat EPS-nya 1944 gitu. Nah, ini kalau kalian bingung, kok ini 1B kan ada koma-komanya kok biasanya? Ya kalian bisa buka di profilnya RTI gitu ya. Ini kan ada total pemegang sahamnya berapa. Ini 100% lembar saham totalnya. Gitu. Ya, ini issue share 1 miliar lembar. Gitu. Ya udah dibagi aja gitu. Ya, labanya berapa bagi 1 miliar. Gitu. Karena kan yang kalian beli itu kan harganya ini 13.000 per lembar. Jadi kalian tahu nih, 13.000 bandingin sama ini maka dapat nanti nilainya per. Berapa kalinya nih pernya? Ya, ini EPS. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita bisa prediksi, oke dividennya itu gimana, prediksinya gimana gitu ya. Nih contoh Hexa. Hexa ini juga salah satu emiten eh, yang gue invest gitu ya. Nah, kalian bisa lihat 2020 nih pendapatannya sorry ini kayaknya iya, pendapat EPS-nya 444. Terus 2021 naik double. Terus 2022 naik lagi turun dikit gitu ya. 2023 ini kan Hexa penjual alat berat ya. Saat semua coal company-nya drop, ini harga labanya malah naik naik. Ini turun dikit gitu. Jadi estimasi malah masih naik gitu. Ya, dengan estimasi nanti ini 80%, maka kalian bisa prediksi, oke kira-kira nanti bagi dividen kira-kira minimum berapa. Gitu. Berarti kan ini sekitar 800-an ya. Itu 805 kali bagi dividennya. Udah hitung aja. Kalau gue beli di 6.050 dapat 805 berarti sekitar berapa persen? 13% ya. 13%. Gitu. Ya, Arna juga sama. Nih, ini juga barang yang
yang gue pegang cukup lama, masih nongkrong sampai sekarang. Nih, gimana caranya, apa sih EPS, DPS, DPR gitu ya? EPS ini tadi, earning per share, pendapatan, laba bersih per sahamnya gitu ya. Nah, DPS ini apa? Ini dividennya, dividen per lembar sahamnya. Biasanya kan kalau labanya itu 61, ya dividennya biasanya di bawah itu. Walaupun ada beberapa emiten yang dia bagi dividen lebih banyak daripada laba bersihnya, ya tapi, eee, kita ambil oke, apa, pesimisnya aja, jangan terlalu optimis gitu ya. Anggaplah, dia masih di bawah karena setiap tahunnya itu baginya selalu di bawah, ya udah kita hitungin aja gitu. DPR ini apa? Ini ada dividen payout ratio. Jadi rasionya itu berapa persen? Labanya 44, baginya 30, berarti rasionya 68% yang dibagi. Labanya 64, baginya 45, ini berarti baginya tuh 70% rasionya. Labanya 78, baginya 55, berarti ini 70%. Nah, karena dia range-nya dekat-dekat 70%, anggaplah tahun 2023 ini tetap bagi dividennya 70%. Ya udah 61 kali 70 berarti sekitar 42 ya, 42,7 gitu, atau 43. Ya, jadi oke, estimasi tahun ini ya karena ini bagi dividen 43. Ya udah tinggal bandingin 43 bagi 705 ini berapa persen yield-nya. Menarik nggak? Saya karena gue beli waktu dari harga 300 Mas. Sekarang udah dapat 43 ya berarti sekitar 13%, 14% yearly gitu. Nah, ini. Nah, jadi contoh kayak Hexa ya udah kalian tambahin nih, proyeksi hitungnya Q1, Q2, Q3 ini total kan masih 805, tapi kenapa di sini udah jadi angka 1073? Karena di RTI itu langsung dibagi 3 nih. Dia jumlahin, dia bagi 3 gitu. Bagi 3 jadi estimasi itu rata-rata 1 bulan itu dapatnya 268. Nah, RTI itu langsung tambahin di sini 268 ditambahin ke total yang sudah ada, makanya jadinya 1073. Tapi kan ini estimasi ya 268 ya, bisa di bawah itu, bisa di atas itu. Cuma, dia nggak RTI itu ngambil rata-ratanya. Jadi bisa jadi waktu laporan keuangannya keluar, ya ini berubah deh nanti bukan 268 atau EPS-nya antara aja EPS-nya naik atau EPS-nya turun, gitu. Ya jadi, proyeksi dari RTI itu tidak serta-merta ada hitungan murninya, bener-bener kalau dia cuma keluarnya, "Oh cuma ada data Q1 nih," gitu, Q2, Q3-nya belum ada data, maka 254 ini langsung dikali 4, maka dapat nanti EPS-nya, gitu. EPS-nya langsung dikali 4, 254 kali 4, jadi sekitar 1.200 ya? Sorry, 1.008 gitu. Sorry, 1.016 ya, gitu. Tapi kan nanti keluar Q2, nah, oh ternyata Q2-nya sudah mulai keluar nih datanya, gitu. Q3, Q4-nya belum ada, berarti ini dijumlahin gitu ya, 254 tambah 318 dikali 2, gitu, barulah dapat EPS-nya segini. Gitu. Nanti Q3-nya keluar gitu ya, Q3-nya keluar ya, baru dirata-ratain. Kira-kira per quarter berapa, lalu ditambahin 268-nya. Ya, jadi bisa dapat estimasi dari RPI-nya di situ. Jadi bukan benar-benar, oh ini ada analisnya tuh estimasi prediksinya 1073. Enggak, itu murni benar-benar based on data yang keluar, ada berapa data tinggal dikali-kali aja gitu. Nah, makanya dari sini kalian bisa, oke estimasi karena udah 2 tahun berturut-turut bagi dividennya 80%, ya udah anggaplah dia tetap bagi dividen 80%, maka estimasi dividennya 858. Nah, dari 858 kalian bisa bagi 858 bagi harganya sekarang saat ini berapa, maka kalian dapat nanti yield-nya berapa persen, gitu. Ya, kan kalau 10% kan berarti dia dapat harusnya bagian 605. Ini kan di atas 605, berarti kan ya lebih tinggi daripada 10% gitu. Ya, gede, ya. Niarna juga sama gitu ya. Jadi tinggal dikali, oh kira-kira dia bagi dividen anggaplah 70,51 ikutin kayak tahun lalu, maka kalian bisa dapat sekitar 43. Nah, 43 itu nanti yang dibagikan.
Tuh. Nah, itu berapa yield-nya? Ya udah bagi aja 43, bagi 7,05 gitu. Nah, ini yang akan dibahas di rapat umum pemegang saham gitu ya, rapat umum, pemegang saham tahunan gitu, RUPST, tuh. Nah, kapan? Ya tinggal cek tuh jadwalnya kapan. Jadi sebenarnya dari sebelum RUPS itu kalian bisa prediksi, oke kira-kira dia bagi dividen berapa banyak ya, kira-kira, yield-nya tuh berapa banyak ya, sehingga kita udah bisa beli waktu sebelum RUPS. Jadi kita waktu RUPS itu kita udah bisa prediksi, oke kira-kira dividennya tuh segini, gitu. Ini mumpung, mulai banyak emiten yang akan melakukan RUPS bagi dividen gitu ya, ya mungkin kalian kalian bisa track track, sebelum-sebelumnya bagi dividennya berapa, kalian bisa estimasiin gitu ya, supaya kalian bisa tahu, oke dia RUPS bagi dividen segini, gede nih yield-nya, ya udah kalian bisa borong dulu, nanti ketika RUPS udah, atau menjelang RUPS orang mulai ikutan beli, harga sahamnya udah naik dan kalian juga udah profit duluan, ya. Dan ini yang paling penting ya, tidak semua saham itu layak buat diinvest jangka panjang. Ini yang perlu kalian notes. Jadi, kalau ada yang bilang, "Kok saya nyangkut nih, beli saham," gitu ya, "apakah boleh di-hold?" Gue selalu bilang, tidak semua emiten itu layak buat di-hold, gitu. "Tapi kok harga saham paling rendah 50?" Iya, dulu. Sekarang sudah bisa ke harga 1 loh. Gue selalu bilang kan, tidak ada jaminan pasti yang kalian itu, nggak bakal rugi gitu. Selama yang kalian pegang itu barangnya sampah, kalian pasti akan rugi. Makanya gue selalu bilang, cut loss itu penting, gitu. Cut loss itu penting. Bukan karena hold karena kalian tuh rugi gitu ya, tapi kalian hold karena memang perusahaan itu layak buat diinvest dan layak buat diinvest itu ada kriteria-kriteria khusus, faktor-faktor fundamental khusus kenapa dia layak diinvest. Bukan karena teknikalnya doang gitu. Bukan karena teori yang mengatakan bahwa suatu saham itu suatu saat pasti akan naik gitu, tungguin aja jangan di-cut loss, nggak bisa. Tidak semua saham itu akan kembali ke harga semula, gitu. Apalagi ke harga yang kalian beli, ya. Gua nggak tahu mungkin apakah Arto bisa balik ke 20.000 itu gua nggak tahu gitu. Apakah, baliknya kapan gitu ya, kalaupun balik gitu kapan itu gua nggak tahu gitu. Dan bisa nggak balik ke 20.000? Bisa jadi gitu. Udah 20 tahun, 30 tahun nggak balik ke 20.000, yang ada apa? Turun terus, mungkin sampai ke harga 1 gitu. Itu ekstrimnya ya. Jadi, eee, bener-bener belajarlah dari sekarang gitu ya. Jangan udah nanti nyangkut, udah nanti parah, udah nanti, loss-nya banyak, baru sibuk gitu. Jadi better sebelum itu terjadi, ya kalian bekalin diri kalian, kalian belajar, kalian tahu ilmunya gitu ya. Karena walau bagaimanapun, ya di sini tuh ladang uang buat yang ngerti gitu. Makanya kalau kalian lihat ketika gue bilang, "Ini murah, gue beli, ini murah, gue beli," chance untuk naiknya tinggi gitu. Kenapa? Ya karena gue tahu ini tuh murah. Even, eee, nggak cut loss pun ya tetap naik gitu loh. Kayak Pegas, di Road to 1 billion itu ya, kita masuk Pegas itu di harga 1.400 malah. Kemarin turun sampai ke harga 1.100, 1.000 gitu. Itu portofolio rata-rata semua yang ngikutin minusnya sampai 15-20% mungkin gitu. Tapi karena gua tahu ini perusahaannya bagus, ya udah kita averaging down gitu. Mungkin beberapa average-nya mungkin ada yang 1.200 atau mungkin ada yang, nggak beli di 1.400 waktu gua ngajak averaging down 1.100 baru beli 1.100 gitu ya, sekarang 1.300 udah pada cuan-cuan semua gitu, 1.370 ya Mbak tadi. Udah pada profit semua gitu. Kenapa? Ya karena memang itu perusahaan yang layak buat diinvest gitu. Tapi kalau perusahaan yang nggak layak buat diinvest, kalian beli terus ya bisa jadi turun terus gitu. Ya, itu yang perlu dipikirin. Nah, ini contohnya gitu ya. Tahun 2016 beli di harga 3.500, anggaplah di sini 3.500. Ya. Dia kan lagi turun gitu ya, terus mulai naik gitu. Oh, ini mulai naik nih, kita beli ah gitu. Ini perusahaannya bagus gitu. Nah, perkiraan dividen Telkom, ya coba aja dicek tuh dari RTI-nya, diestimasiin, ya, belajar buat ngecek. Jadi anggaplah waktu 2016 itu kita beli, anggap belinya 100 juta aja, 3.500.
gua nggak ngelihat harga sahamnya naik sampai ke sini, kita ngelihatnya dari dividennya aja, gitu. Nah, 2016 kita beli, ini kan awal awal tahun ya 2016 nih, awal. 2016 ini kan dia bagi dividen tahun buku 2015. Jadi kinerja 2015 sampai Desember berapa, ya. Nih, EPS-nya 665 gitu ya. Nah, ini kan baginya kapan? 2016 baru dibagi. Anggaplah kita beli 100 juta 2016 gitu ya, di harga 3.500. Itu dapat yield-nya berapa? Nih, dia bagi dividen 332 gitu. 332 2015 itu kan berarti sekitar 9% ya, hampir hampir 10% gitu. Karena kan kita beli 35, dapatnya 33 gitu ya. Nah, itu dapat 9,5 juta. Terus buat kinerja 2016, oh kinerjanya naik nih, bagi dividennya jadi 505. Naik nih dividennya jadi 14 juta. 2017 naik lagi nih jadi Rp700 dapatnya. Udah 20%, dapat 20 juta gitu. 2018 naik lagi jadi 900, naik jadi 25 juta. 2019 naik lagi ke 1000, naik jadi 30 juta. 2020, oh Covid nih, kok labanya turun. Jadi sisa 1086. Berarti bagi dividennya berapa? Balik lagi ke 500 gitu ya. Berarti dia baliknya ke berapa? Ke 2016 ini kan dapatnya berapa? 14 juta. Ini baru sampai 2020. Nih, kalau ditotalin aja 5 tahun ini 30 tambah 25 tambah 20 ini berapa? 55, 75, 75 tambah 14, 90. Udah 100 juta nih. Ini baru 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5. 2020 udah plus. Udah dapat berarti total 114 juta. Ini 2020, ada 2021, ada 2022, ada 2023, ada 2024. Ya kalian tinggal hitung aja, oh dividennya naik terus gitu. Dan ini udah jadi passive income kalian tiap tahun. Gitu. Ini baru dari satu emiten dengan modal 100 juta aja. Ya kalau modal 100 juta ini dari dividen kalian nggak tambahin lagi ke sini. Kalau tambahin terus mungkin udah jadi 200 juta kan? 200 juta tahun ke 2019. 2020 walaupun dividennya 500, dapatnya berapa? 2 kali lipat, tetap dapat 28 juta. Bukan 14 juta. Inilah saham-saham yang layak buat diinvest. Inilah kenapa gue mulai melakukan road to 1 billion itu gue buka gitu ya. Supaya kalian itu punya tabungan, kalian itu punya barang yang layak buat diinvest. Suatu saat kalau kalian kenapa-napa, duitnya kalian dapat itu dari investasinya kalian gitu. Dan investasinya kalian itu kemungkinan besar harusnya berhasil karena emiten-emiten yang kita pilih di portofolionya itu benar-benar emiten-emiten yang layak buat diinvest. Yang kalau turun, ya gue akan dengan senang hati buat beli gitu. Nggak akan gue, aduh kok turun ya, bahaya nggak ya, cut loss nggak ya, nggak ada. Gue akan mikir, yes dia turun, gue bisa beli lagi lebih murah. Simple. Nih asumsi kedua, ya kan tadi kalian udah bilang, udah lihat ya bagaimana dividennya itu didapat gitu. Nah, terus dari sisi kinerja kita tahu itu kinerja perusahaannya bagus banget, naik 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 mulu gitu. Ya udah, ini 2020 turun ya karena Covid ya, turun. Tapi kan kalian bisa lihat kinerja 2023 sekarang itu seberapa bagus sih gitu. Oh, balik lagi 1.900-an. Ya, 1.900-an. Di mana itu udah hampir kayak 2019 dan itu track-nya naik terus gitu ya. Ya udah, anggap 2024, 2025 gitu ya. Kalian bisa lihat ini naik ke sini itu naiknya 50%. Ini naik ke sini tuh naiknya 40%. Ini naik ke sini tuh naiknya 30%. Ini naik ke sini tuh naiknya berapa persen? 20. Ya, 20%. Gitu. Anggaplah rata-rata pertumbuhannya 20% setahun laba bersihnya gitu ya. Sekarang 2023 1.900. Kalian naik 20%, 20%, 20%, bisa nggak suatu saat dia naik jadi 10.000 laba EPS-nya? Ketika dia naik dari 10.000, dapat dividennya 5.000 kan?
Nah, ketika dapat dividen 5.000, waktu itu belinya 3.500. Sekarang dapat dividen per tahunnya 5.000, ya belinya 100 juta, setahun dapat dividen 140 juta. Ini harapannya kita di masa depan gitu. Dan ini baru akan terjadi kalau pembelian investasinya kalian itu benar. Kalau perusahaan yang kalian beli itu bagus, benar-benar bagus. Kalau enggak, sampah yang laba bersihnya naik turun nggak jelas segitu-segitu tok nggak pernah bagi dividen ya percuma. Makanya ini adalah basic dari suatu investment yang perlu kalian tahu supaya kalian bisa benar-benar make money dari market atau dari dividen yang harapannya, "Kok gua kan pengen pensiun," gitu ya. Dan ya tujuan kita masuk ke saham adalah mempercepat masa pensiunnya kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara kalian dapat income dari dividen tambahan selain dari gajinya kalian. Nah, dividen yield ini yang tadi gue bilang, yield-nya berapa gitu, ya ini. Kalau asumsinya 675, harga sahamnya 6.075 gitu ya, terus, dividennya itu 858, ya udah dibagi 858 bagi 6075, maka kalian dapat nih, inilah namanya dividen yield. Jadi kalau 12%, ya udah kalau ketika kalian beli 100 juta, berarti kalian dapatnya 12,63 juta, gitu, karena yield-nya 12%. Ya, yield ini pasti akan berubah-berubah sesuai dengan harga sahamnya, karena kan kalian belinya makin murah, ya berarti dapatnya lebih banyak gitu yield-nya. Kalian belinya lebih mahal, berarti yield-nya akan semakin kecil, tuh, ya. Nah, contoh kayak gini, Unilever 2.700, menarik nggak buat dibeli? Biar mikir dikit. Kan gue kemarin ngajak kalian, "Ayo beli Unilever nih," gitu. Apakah Unilever ini cocok buat diinvestasiin jangka panjang, atau ya kita cuma beli Unilever nanti naik kita jual, gitu. Ada yang bisa kalau menarik kenapa? Kalau naik jual kenapa? EPS turun terus, oke. Nggak menarik kenapa? Tidak menarik EPS turun terus, oke. Dan turun, ya. Jadi untuk saat ini Unilever ini tidak layak buat diinvest. Kenapa? Benar, EPS-nya turun terus. Nah, perusahaan ini bagi dividen selalu mendekati 100%. Kok ini baru 50%? Iya, karena setahun dia baginya 2 kali kan. Jadi kemarin baru bagi 63, ya nanti akan sisanya itu akan dibagikan setelahnya. Jadi sisanya sekitar berapa nih, 63 lagi ya? Ya 63 lagi dibayarkan nanti setengahnya lagi di tahun ini, 2024 gitu. Jadi dia akan pasti baginya itu full, laba bersihnya berapa, semua dibagi jadi dividen. Makanya Unilever-nya ngedrop. Kenapa? Karena EPS-nya turun. Dividennya tambah lama tambah kecil, ya harga saham pasti akan turun. Tapi kita cek 2024. Apakah Q1-nya naik? Kalau Q1-nya naik daripada 2023 gitu ya, nanti 2024, kalau dia naik daripada 2023, anggaplah Q1-nya 40. Ini harusnya Unilever akan dengan gampang naik ke minimum 3.300. Kenapa? Kita hitung-hitungan. Kalau total EPS-nya 126, harga sahamnya sekarang 2.700, yield-nya berapa? Kita tinggal hitung, bagi kan, kalkulator. 126 bagi 2700. Berarti yield-nya itu cuma sebesar 4,6%. Kita anggapan ini Unilever worst kinerjanya dia sepanjang masa gitu ya. Anggaplah sebelum itu dia EPS-nya itu naik di area 210 tahun 2019 atau 2018. Nah, kalau ketika EPS di base EPS-nya Unilever 210, yield-nya itu cuma sekitar 7%, 7,7. Dan menurutku ini nggak bisa dibilang murah. Beda dengan ADMF tadi.
Nih, ADMF. ADMF kemarin waktu dia ngedrop waktu COVID-nya ini, ya. Nih, waktu dia ngedrop COVID 2020 nih ngedrop. Ini kan paling jeleknya, kinerja paling jeleknya dia, turun sisa 1086, ya. Jadi kayak tahun 2016. Nih. Nah, di worst case-nya dia 1086 di harga 5.500, ini kan dapat dividennya paling sekitar 5.520 ya. Ini di worst kinerjanya aja bisa dapat 9%. Oke? Apalagi kalau kita mengacu ke best kinerjanya dia setahun sebelum COVID, itu bagi dividen 1.000. Ya, gue selalu bilang gitu. Anggapan kalau nanti dia balik kinerjanya dan bagi dividennya Rp1.000, yield kalian jadi berapa? 18%. Gede nggak? Gede. Ya udah. Di sekarang pun udah gede 9%. Ya udah, masuk. Nah, sekarang kalau tadi kita ngomongin tentang Unilever, ya. Unilever tadi di worst case-nya dia, oke, gede sih 4,6, tapi nggak gede-gede amat. Gitu loh. Nggak sampai, oh ini gua harus beli nih, gua harus beli Unilever sekarang nih. Nggak harus seperti itu. Jadi, ada opsi ketika nanti kok gua tunggu Q1-nya keluar. Tapi kan gue yakin ketika Q1-nya keluar, kalian juga nggak bakal dapat harga murah. Tapi even dia keluar pun Q1-nya dan dia kembali ke puncak keemasan Unilever kemarin dengan kinerja yang balik lagi kayak kemarin, tertingginya 210-nya gitu ya. Ya, gua rasa juga dia nggak akan balik lagi ke harga 8.000, 9.000. Gitu. Anggaplah yield 4% ini adalah yield normalnya Unilever. Oke? So, kalau dia EPS-nya balik ke 210, berarti kalian harus bagi 210 bagi berapa harga sahamnya untuk bisa dapat yield 4,6%. Gitu. Berarti apa? Berarti X sama dengan 210 bagi 4,6. Kan? Nah, estimasi kalian bisa menghitung, oke, kira-kira target harganya berapa? 210 bagi 4. Berarti paling mentok-mentok Unilever balik ke 4.500-an. Kok kalau mau cari saham yang oke, apakah bisa berdasarkan dividen yield atau DPR? Bisa aja, gitu. Gua dari tadi ngambil yang ADMF kan based on dividen yield. Kalau masuk kelas Road to 1 Billion, kalian akan tahu tuh, benar-benar kita milih saham buat invest itu lihatnya dari mana, masuk ke mana. Ya. Terus apa yang kita perhatikan? Apa perusahaan yang menarik? Bagaimana laporan keuangannya? Kenapa kita bisa pede? Kenapa apa aja bagian laporan keuangan yang kita lihat itu detail semuanya. Ya, tapi at least ini basic-nya, EPS. Kalau EPS aja nggak ngerti, ya PR-nya panjang gitu loh buat belajarnya. Nah, ini belajar EPS-nya ini dulu. Saham untuk invest yang tidak bagi dividen, apakah ada? Nggak ada. Nggak akan ada emiten yang layak invest ketika dia tidak bagi dividen. Gue tau menarik untuk invest kok. Kalau secara konsep ini nggak menarik karena gue tau nggak ada dividennya. Ngapain kalian letakin uang 10 tahun tapi nggak dapat makan? Kan pemikiran investor kan gitu. Gue bayar lu sekian, gue dapat apa? Gitu. Ya. Kalau cuma dapat kertas ya ngapain? Itu namanya lagi bersedekah. Membantu itu namanya, bukan berinvestasi, membantu. Road to 1 Billion nanti di bulan 6. Masih 2 bulan lagi. Invest untuk capital gain, itu namanya trading. Invest itu pemikirannya adalah gue letakin ke sini, gue dapat apa? Entah itu dari keuntungan, entah itu dari dividen, entah itu dari apa gitu. Kalau kalian invest untuk kenaikan capital gain, artinya apa? Kalian berspekulasi atau kalian untuk melakukan trading kan, beli dan jual gitu. Gue pegang ADMF, gue nggak tahu kapan gue akan jual. Gue masih nggak tahu, gue no idea kapan gue jual, harga berapa gue jual, gue nggak tahu. Yang gue tahu untuk ADMF apa?
Gue akan dapat dividennya gede, selama dividennya gede, selama kinerjanya bagus, gue akan hold. Gue nggak pernah kepikiran untuk gue jual ADRS. Ketika gue pegang Hexa, kapan gue jualnya gue nggak tahu. Bisa jadi 20.000, bisa jadi 30.000, bisa jadi 100.000, tapi gue nggak pernah tetapin harga. Oke, Hexa 10.000 gue jual, enggak. Tapi kalau gue ngomong tentang Unilever, gue bilang, oke, 4.500 adalah harga mentok untuk Unilever, gue pasti akan jual. Nggak mungkin bisa di atas itu. Gitu. Ya. INKP apakah layak invest karena dia nggak ada dividen, tapi bangun pabrik baru? Nggak layak invest, simple. Karena dia nggak ada dividennya. Lu beli INKP, berarti tujuannya adalah lu mau cuan dari spekulasi dia bangun pabrik, terus hot, labanya naik gitu ya, harga sahamnya naik, kalian baru bisa untung kalau kalian jual. Kalau kalian nggak jual, kalian nggak untung. Kenapa? Karena nggak ada dividennya. Selama nggak ada dividen, lu nggak dapat makan. Selain lu jual harga sahamnya. Gitu. Ya. Jadi ketika lu udah berpikiran, oke, gue beli untuk gue jual. That's namanya trading, bukan invest. Ya. Jadi konsepnya harus benar-benar beda. Jadi untuk hal seperti ini, baru kalian bisa membedakan antara trading dan invest. Gitu. Tapi kalau kalian mikirnya, oke, kok ini nggak ada dividen, gue beli buat invest, tapi nanti gue lu jual, terus apa bedanya sama lu invest sama yang lain gitu loh. Pasti kan beda, harus ada pembeda. Nah, pembeda yang paling jelas adalah ini, gitu. Gue invest, gue beli, gue nggak akan ngelihat kapan gue jual. Selama dia kinerjanya bagus, selama dia dividennya oke, gue hold, simple. Gitu. Kelas Road to 1 billion, kira-kira modal berapa? Kita tiap bulan minimum 5 juta kok kita tabung. Beli 5 juta, 5 juta. Kalau kalian punya uang lebih banyak, ya silahkan, nggak ada masalah. Gue mau tunjukin ke kalian kalau, nih, uang kecil, ya, ditabungin terus-menerus, suatu saat ini yang nolongin kalian. Walaupun sekarang kalian ngeliat 5 juta tuh mungkin nggak ada apa-apanya, gitu. Ya, tapi konsisten itu penting, sehingga, ya baru bisa kejadian gitu loh, baru bisa orang kaya raya dari market. Kok gue punya uang lebih banyak, ya lebih baik, berarti kalian bisa settle lebih cepat gitu. Tapi at least gue mau kasih tahu, nih, buat kalian yang biasa sebulan habis 5 juta, 10 juta nggak jelas mau ngapain, ya better lu nabung gitu buat buat masa pensiun lu, buat anak lu, buat apa gitu. Gue aja jadinya karena Road to 1 billion gue buka 2 batch kan, ya berarti sebulan gue masuk 10 juta, itu baru Road to 1 billion, belum lagi investment-investment gue yang lain gitu. Mesti tiap bulan ya kok, ya tergantung kalian, kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada, tapi gue akan rutin tiap bulan, kalian mau ngikut apa enggak ya terserah. Kok kalau ITMG kira-kira besok akan bagi dividen berapa? ITMG. Oh, udah keluar kan itu angkanya? Oh, belum ya, 2024. ITMG, anggaplah dia bagi dividen 60% atau 70%, kali aja tuh 60 kali 68, anggaplah 7.000 kali 60, berarti 4.200. Berarti masih kurang 1.600. 1.600 rupiah lagi. Paling sekitaran itu, 1.600 sampai 2.000 rupiah lagi. Ya. Oke, ini ya kelas EPS kita hari ini. Mudah-mudahan dari kelas ini kalian bisa belajar banyak, kalian bisa ngerti banyak, kalian bisa mulai berpikir kalau invest itu juga cuannya gede. Kan tadi di grup ada yang bilang kan, kok gue baru bisa cuan kalau uang gue kecil nih, gue baru bisa cuan kalau ada eh, trading-trading begitu. Ya, trading-trading begitu lu bisa cuan, tapi lu bisa loss juga. Tapi kalau lu letakin ke emiten yang udah pasti kasih lu duit, ya lu nggak harus mikir buat cut loss gitu loh. Lu nyangkut, ya udah gua hold aja. Contoh kayak ADNF misalnya. Gua nyangkut pun ya gua akan hold. Kenapa ya? Karena gua tahu dividennya gede. Contoh kayak Pegas, 1.400 gua beli. Oke? Dia turun sampai 1.000, anggaplah 1.000 gitu. Loss gua berapa? 400 poin kan? Ya. Dividennya Pegas berapa? 141. Artinya apa? Artinya gue dapat dividen, gue dapat duit. Jadi 400 poin ini akan dikurangin 141. Berarti minus gue tuh sebenarnya cuma 259 minusnya gue, ya. Nah, ketika minus 259, gue butuh waktu berapa tahun untuk gue bisa profit? Gue butuh waktu 3 tahun berarti. Untuk minimum 141 bagi dividennya. Berarti kalau 3 tahun, berarti kan tahun kedua ini dapat lagi 141. Berarti kan sisa
minus gua tuh 118 gitu. Terus tahun ketiga gua dapat lagi 141. Ini udah jadi positif gitu, udah cuan, ya. Belum lagi kalau gue average, belum lagi kalau harga sahamnya naik gitu ya. Ini ya dengan catatan begini aja, lu udah cuan gitu loh. Dan kinerjanya Pegas saat ini bagus nggak? Bagus, tapi lu bandingin sama beberapa tahun lalu, ya pasti akan, kelihatan. Dulu aja harga Pegas itu bisa 6.000 gitu ya. Harga Pegas 6.000, 7.000 dengan laba yang nggak seberapa gede gitu. Nah, sekarang labanya segede ini, harga sahamnya baru 1.400 gitu. Harusnya berarti bisa balik ke sini dong. Padahal kan labanya jauh berkali-kali lipat tingginya dibandingkan dengan tahun-tahun itu gitu. Dan harganya waktu itu dari 6.000, 7.000, berarti ini punya power bisa naik ke atas itu, gitu, ya. Nah, kalau power punya bisa naik ke atas itu, berarti chance itu ada, dan ketika chance itu ada, lu bisa ada opsi, "Oke, gua kalau nggak cut loss bisa nggak ya?" Bisa aja, karena lu setiap tahun dapat dividen. Kok kalau dividen yield ada hubungan dengan PER? Nggak ada. Dividen yield itu hubungannya ke EPS. EPS itu baru ke dividen yield, baru masuknya ke PER gitu, ya. Pergi orang invest nggak? Ya coba cek aja dia bagi dividen nggak, kinerjanya gimana, labanya gimana, ya. Belajar pelan-pelan, ya ngulik lah satu-satu gitu. Lama-lama kan jadi kebiasaan jadian. Kalau PTBI, TMG nggak layak invest ya, kan dividen gede. Ya kan lu tahu, nanti kan dia bisa turun. Gua kan prediksinya adalah labanya turun. Kalau labanya turun artinya apa? Dividennya kan turun. Bener nggak? Dan ketika dividen turun, biasanya apa? Harga turun. Nah, kalau lu tahu seperti itu, ya mending gua tunggu, nanti gua beli di harga yang murah, baru gua invest. Kalau ditanya, "Kok apakah call layak invest?" Ya layak banget. Bayangin, ITMG kalau gua beli waktu itu 5.000, kemarin bagi dividen 4.000, gua perlu jual nggak? Udah nggak perlu jual. Tapi kalau lu beli ITMG di harga 40.000, ya, di best performance-nya aja lu cuma dapat 10%. Anggaplah di worst performance-nya, harga batu bara turun, lagi jelek-jeleknya gitu ya, lu dapat dividen mungkin cuma 2%, ya ngapain, gitu, ya. Gua ada pegang, yang gua invest kok waktu itu gua pegang Adaro 1.200 gitu. Kemarin dapat dividen Rp500 gitu, ya udah nggak ada masalah, ini mau turun seberapa pun ya gua hold gitu. Kenapa? Karena gua dapat barangnya murah, gitu. Tapi kalau gua baru beli Adaro di 3.500, ini baru masalah. Karena di best performance aja gue dapat yield-nya itu kecil, apalagi kalau di bad performance gitu loh, ya. Makanya kita harus benar-benar hitung, di bad performance lu bisa dapat berapa persen. Kalau di bad performance lu aja udah gede, apalagi itu ketika naik jadi, ketika performance-nya lagi bagus-bagusnya, lu bisa panen duit banget dari situ. Makanya itu yang benar-benar harus diperhatikan, oke. Kok kalau Kokris sendiri sebelum invest, apakah bongkar-bongkar laporan keuangannya langsung hitung-hitung manual? Ya at least gua akan ngecek laporan keuangannya. Gitu. Nanti itu rada rada cukup kompleks ngelihatnya, makanya itu di kelas Road to 1 Billion itu kita sering banget ngebahas laporan keuangan, supaya apa? Supaya kalian tuh ngelotok ngelihat laporan keuangan. Demas berarti layak ya, layak banget. Itu juga salah satu ada di portofolio investasi kita, Road to 1 Billion, gitu. Oke, tip ya, udah jam 9.30. Sampai di sini kelas kita, mudah-mudahan ini bisa ngebantu kalian untuk, investasi yang baik dan benar di saat market lagi begini, supaya banyak barang-barang murah, banyak barang-barang bagus, tapi kadang mindset-nya tidak benar, makanya jadinya susah banget buat cuan di market gitu. Padahal, ya kalian kan nggak harus besok jadi kaya raya gitu, yang penting kalian tahu barang yang gue investasiin ini suatu saat akan menghasilkan uang yang lebih banyak daripada yang gue investin saat ini, ya. Nah, gimana cara taunya? Ya kalian harus banyak ilmu, banyak belajar, banyak baca, jadi kalian bisa ngerti gitu, oke? Thank you semuanya, buat kelas hari ini. See you di next class, dan ini nanti akan di-upload di YouTube, mungkin kalian bisa ngulang belajar gitu ya, supaya ngelotok gitu. Ya, thank you. See you di, MMU selanjutnya. Bye-bye.